Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam saat teduh bersama dengan Komisi Wanita Jemaat GKJ Sampangan Kratenan. Marilah kita awali saat teduh malam hari ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan karena berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang hidup kami. Bersama kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini diambil dari surat 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Judul renungan hari ini adalah jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Apakah ibu-ibu pernah melihat lukisan tangan berdoa ini? Mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah melihatnya. Tetapi apakah kita tahu kisah di balik lukisan ini? Adalah di sebuah desa kecil di Jerman pada abad ke-15, tinggallah sebuah keluarga dengan 18 anak. Keluarga ini hidup pas-pasan, bahkan nyaris berkekurangan. Sang ayah bekerja sebagai tukang emas, juga serabutan di sana-sini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua anak sulungnya, Albrecht Dürer dan Albert Dürer, mempunyai cita-cita tinggi, yaitu ingin menjadi seniman terkenal. Mereka berdua ingin kuliah di akademi tinggi di Nuremberg, meskipun mereka mengerti secara finansial ayah mereka tidak mampu membiayai. Dan pada suatu malam mereka bersepakat untuk melemparkan sebuah koin, dan yang menang dialah yang akan kuliah lebih dahulu, sementara yang kalah akan tetap tinggal di desa, bekerja di pertambangan dekat rumah untuk membiayai kuliah yang menang. Lalu mereka melemparkan sebuah koin dan yang menang adalah Albrecht Dürer. Sang kakak kuliah di Nuremberg, sementara Albrecht si adik bekerja sebagai buruh tambang. Pekerjaan yang cukup berbahaya pada saat itu. Selama 4 tahun ia bekerja keras untuk membiayai kuliah kakaknya. Di kampus Albrecht sangat berprestasi. Ia menghasilkan banyak lukisan, ukiran kayu, lukisan minyak yang sangat bagus, sehingga ia mendapatkan cukup uang atas karyanya dan dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Ketika Albrecht kembali ke desanya, keluarga Dürer mengadakan pesta di halaman rumah mereka. Ia pun berkata kepada keluarga dan tamu undangan, "Albrecht, saudaraku yang kukasihi, sekarang giliranmu untuk kuliah di Nuremberg, mengejar impianmu, dan aku akan mengurus semua yang kau perlukan. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini, sehingga aku pun bisa mencapai cita-citaku." Semua orang memandang Albert yang saat itu duduk di ujung meja. Air mata mengalir di wajahnya. Ia menggelengkan kepalanya. Ia berkata, "Tidak, saudaraku, aku tidak bisa pergi ke Nuremberg. Lihatlah, selama bekerja 4 tahun di pertambangan, tulang di setiap jariku telah hancur
dan aku menderita artritis begitu parah di tanganku. Memegang gelas dan bersulang kembali untukmu saja, aku pun tidak bisa. Bagaimana mungkin aku bisa memegang kuas dan melukis garis-garis halus di kanvas? Albrecht merasa sangat sedih melihat jerih payah dan pengorbanan adiknya yang begitu besar untuknya. Ia memegang kedua tangan Albrecht, meluruskan jari-jarinya dan melukisnya. Lukisan tersebut menjadi bentuk cinta dan penghormatan Albrecht Dürer kepada adiknya Albert Dürer. Lukisan kedua tangan adiknya itu ia beri nama Hans. Tetapi para penikmat lukisan Albrecht melihat lukisan itu lebih dari sekedar Hans. Dari tangan itu terpancar suatu persembahan cinta yang tulus, tangan yang berkorban dan memohon. Oleh karena itu, lukisan tersebut dikenal dengan nama The Praying Hands. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, semestinya kita pernah berada dalam posisi seperti Albrecht Dürer, di mana dalam hidup ini ada banyak orang yang sudah berjerih lelah atau berkorban untuk kelangsungan hidup dan kebahagiaan kita. Tetapi pada saat yang lain kita pun pernah berada dalam posisi seperti Albrecht Dürer yang berjerih lelah dan berkorban demi kelangsungan hidup dan kepentingan orang lain. Dari dua posisi tersebut, mana yang rasanya paling sulit untuk dijalankan? Yap, yang kedua. Berjerih lelah, berkorban untuk orang lain bukanlah hal yang mudah. Karena dengan pengorbanan itu, kita harus merelakan tenaga, waktu, materi, pikiran, perasaan, dan zona nyaman kita untuk orang atau pihak lain. Tetapi saya yakin sejauh ini ibu-ibu tidak banyak mengeluh atas semua jerih lelah tersebut, karena motivasinya adalah kasih, cinta yang tulus. Bahkan tanpa diminta, kita akan memberikannya untuk mereka yang kita kasihi. Tidak dapat dipungkiri jika di suatu titik kita merasa lelah dan tidak sanggup lagi untuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Dan ada banyak faktor yang menyebabkannya. Ibu-ibu, marilah kita perkuat motivasi kita untuk terus dapat melakukan banyak perbuatan baik melalui 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus ini ia sampaikan pada bagian akhir pengajarannya mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya. Jemaat Korintus saat itu tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Bagi mereka kematian adalah putusnya kehidupan dan saatnya Allah menghakimi serta menghukum manusia karena dosa mereka. Paulus menegaskan bahwa Yesus telah melalui kebangkitannya dari antara orang mati, sehingga dosa dan maut telah ia kalahkan. Pengorbanan Kristus telah menyelamatkan manusia dari kuasa kematian, dan kita akan diangkat ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa. Itulah sebabnya Paulus ingin supaya anugerah kasih Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi kekuatan dan semangat bagi jemaat di Korintus. Demikian juga dengan kita untuk menjalani hidup ini dengan baik. Mengapa? Karena kita hidup
dan bekerja bukan lagi untuk tubuh yang binasa, namun kita bekerja untuk Tuhan, dan kita bekerja karena syukur kita atas pengorbanan dan keselamatan yang Ia berikan dengan cuma-cuma. Paulus ingin agar kita tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Kita tetap yakin bahwa semua yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Tuhan karena syukur kita yang besar atas anugerah-Nya. Paulus juga memberi nasihat agar kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dengan dasar ini, maka apapun yang kita lakukan dan berikan kepada orang lain tidak akan menjadikan sungut-sungut atau keluhan, melainkan sukacita, karena kita masih diberikan kemampuan untuk melakukannya. Amin. Mari kita akhiri saat teduh malam ini di dalam doa. Bapa Sorgawi, puji syukur kami naikkan kepadamu. Saat teduh malam ini berlangsung dalam berkat dan penyertaan-Mu. Melalui saat teduh ini kami dikuatkan untuk terus melayani dengan sepenuh hati. Malam ini kami berdoa kepadamu, mohon berkat-Mu untuk KWJ Maranatha. Tuhan perlengkapi setiap pengurus dan kami semua agar terus saling merawat iman percaya kami dan bersaksi bagi banyak orang. Ampunkan atas setiap dosa dan kesalahan yang terselip di dalam kami bersaat teduh malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohonkan. Amin.